Penasihat militer negara musuh melihat tank modern untuk pertama kalinya, tapi tidak tahu kekuatan besar dari benda ini. Bahkan mencoba membuatnya menunjukkan kekuatannya di tempat. Namun setelah berbicara berbelit-belit sepanjang hari, tidak ada reaksi dari benda besi ini. Maka dengan tidak percaya, dia melihat ke arah laras meriam. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, muncul. Tanpa dia sadari, pemuda ini memiliki banyak senjata modern seperti itu. Hingga tangki yang berat, hingga berbagai jenis senapan mesin. Dia bisa mendapatkan senjata api apapun yang diinginkan. Saat pemuda itu baru saja melakukan perjalanan lintas waktu, dia langsung dihadang oleh utusan musuh yang menantang. Pemuda itu langsung tidak berbicara banyak dengan lawan. Dia langsung mengeluarkan senapan runduk untuk mengakhiri mereka. Namun utusan musuh meremehkan senjata api ini. Bahkan mengejek pemuda yang masih muda berusaha terlihat keren. Pemuda itu ingin menunjukkan kekuatan senjata api. Langsung menembak dan membunuh seorang pejuang lawan. Mati. Semua orang mulai berdebat setelah melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka, kekuatan tongkat pembakar begitu besar. Namun utusan negara musuh merasa tidak terima. Mereka segera mengirim seorang ahli untuk menyerang pemuda itu. Akibatnya, pada detik berikutnya hingga saat ini, mati lagi. Barulah semua orang menyadari. Mereka terkejut dengan kehebatan tongkat pembakar itu. Utusan melihat kekuatan senjata ini begitu besar. Secara langsung mengubah sikap, mengatakan bahwa asalkan pemuda memberikan senjatanya kepada mereka, maka negara utara tidak akan menyerang Dacheng dalam 3 tahun. Ternyata negara utara mengandalkan pasukan besar mereka. Selama ini berencana menjadikan Dacheng sebagai negara bawahan mereka. Namun pemuda ini adalah ahli senjata dari zaman modern. Bagaimana bisa membiarkan negara lain menjadi begitu berani? Maka dengan tegas mengeluarkan ancaman secara langsung. Mulai dari hari ini, saya, Dagan, memutuskan hubungan dengan wilayah Bemang. Sejak saat itu, tidak akan tunduk, tidak akan berdamai, tidak akan membayar ganti rugi, tidak akan memberikan upeti. Siapapun yang tidak setuju, akan saya tanyakan pada senjata di tangan saya. Apakah kamu setuju atau tidak? Ucapan ini langsung membuat utusan marah. Bahkan mengancam bahwa besok putri akan membawa para ahli untuk datang. Saat itu, pemuda akan tahu betapa kuatnya Beimang. Setelah berkata begitu, ia pergi dengan marah. Namun pemuda sama sekali tidak menghiraukan mereka. Karena dia yakin senjata panasnya akan membuat musuh lari tunggang langgang. Saat itu, wanita jenderal memanggilnya. Bahkan menyatakan bahwa kekuatan ahli besar Beimang tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki otot yang kuat, seperti terbuat dari besi. Pemuda tersebut tidak panik sedikit pun setelah mendengarnya. Malah mengeluarkan senapan otomatisnya sendiri. Wanita jenderal itu mundur 10 meter setelah melihatnya. Menembak ke arah saya. Tidak baik seperti ini. Senjata saya ini sangat kuat. Kamu boleh datang. Aku yakin itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Keterampilan bela diri zaman ini ternyata begitu hebat, berani menahan langsung peluru 98K saya. Sepertinya aku harus tetap rendah hati. Senjatamu cocok menyergap musuh dari jarak jauh. Jika dari jarak dekat, melihat ujung senjatamu, bisa melihat jalannya. Ahli dari dinasti Qing ternyata memiliki penglihatan yang tajam. Sungguh menakutkan. Genghis Khan jauh lebih kuat dariku. Apalagi, senjatamu ini, Wan Yango sudah melihatnya. Jadi jika kamu ingin menang, saya hanya dapat menemukan cara lain. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa mengalahkan Master. Senjata rahasia nomor 1 di dunia. Bulu merak. Benda ini berubah-ubah. Sulit untuk dihindari. Namun sudah lama hilang. Bukankah itu percuma? Ayahku berpengetahuan luas. Dia pasti tahu. Ayo kita pergi melihat. Sudah bertemu orang tua begitu cepat. Jenderal Lin. Apakah dia ada? Zhao Jing. Kamu binatang. Kamu berani meracuni, mencemarkan nama baik putriku. Hari ini, aku belum selesai denganmu. Jenderal tua. Zhao Jing mencari bulu merak, juga demi melakukan sesuatu yang besar. Lihatlah penampilannya hari ini. Penampilannya di istana. Bukankah dia cukup baik? Kalau bukan karena dia, penampilannya di istana hari ini, dia bahkan tidak bisa masuk ke gerbang besar Lin Mansionku. Tidak bisa masuk. Aku katakan padamu, Jenderal Lin, apakah kamu memiliki kesalahan? Kamu harus berlutut. Berlutut dan memberi salam 100 kali. Kemudian biarkan aku memukulmu sekali. Aku akan memberikan sketsa ini padamu. Memang benar. Musang memberi salam pada ayam. Tidak ada niat jahat. Aku hanya meminta kamu berlutut 99 kali. Kamu meminta aku berlutut 100 kali. Kamu. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Musuh besar di depan. Kamu membalas dendam pribadi. Ada yang salah jika aku membalas dendam pribadi. Kamu akan melakukannya atau tidak? Jika kamu tidak melakukannya, aku akan marah. Yang mulia,
Negara sedang dalam kesulitan. Kehormatan pribadi tidak perlu dipedulikan. Yang penting adalah kepentingan umum. Lakukanlah. Tua bangka. Kamu sebenarnya membantu siapa? Tentu saja aku membantu dinasti Dagan. Zhao Jing. Kalau tidak begitu, anggap saja demi rakyat dinasti Dagan. Sedikit kesalahan. Aku tidak bisa menerima kesalahan. Citra diriku juga tidak mengizinkan. Kalau begitu, adik, mohonlah kepada kakak. Kakak akan menerimanya dengan terpaksa. Nanti saja. Jangan terlalu keras memukulmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak akan menunduk. Putra mahkota, Zhao Jing, pasti tidak akan menunduk. Jangan menyesal. Dia. Bagaimana bisa tertipu? Tanpa bulu merak, kamu tunggu saja sampai diserang oleh Jin Wushu. Ayo bunuh dia. Pergi. Mengalahkanmu sampai mati. Anak muda tidak bisa diajari. Dinasti Dagan kita akan hancur. Qin Er, ayahmu sepertinya tidak menyukai saya. Apakah ayahku akan menyukai seseorang yang bermaksud memperkosa tunangannya, kalau bukan karena penampilanmu hari ini di istana? Dia mungkin bahkan tidak akan mau bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, bulu merak ini sebenarnya apa gunanya? Bisa melukai ahli seperti kalian. Kamu bahkan tidak tahu tentang bulu merak. Bulu merak adalah senjata rahasia nomor 1 di dunia. Cukup dengan sekali hembusan ringan, ribuan jarum akan ditembakkan sekaligus. Bukan hanya memiliki jangkauan serangan yang luas, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang sangat besar. Maksudmu, asal memiliki jangkauan serangan yang luas, dan kekuatan serangannya besar, itu sudah cukup. King, kamu pergi mencari beberapa barang untukku. Belerang, nitrat, arang, gula. Baik, pangeran. Kamu ingin menggunakan barang-barang ini untuk apa? Nitrat akan terbakar saat terkena api. Sangat berbahaya. Bukankah kamu akan berulang tahun? Aku akan menyelenggarakan pertunjukan kembang api untukmu. Sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu? Serius? King akan segera menyiapkannya. Pergi sekarang. Jingga Wushu. Kamu tunggu saja. Inilah kejutan menolak menyerahkan senjata. Bahkan dengan sengaja membunuh prajurit kami. Saya akan datang. Ini untuk meminta pertanggungjawaban. Jelas-jelas. Utusan negaramu yang mencoba senjata duluan. Dari mana datangnya niat membunuh? Jika hari ini kalian tidak mau menyerahkan senjata panjang, saya akan membiarkan Jin Wushu menantang rakyat biasa, membunuh semua ahli di dinasti Yuan, menunggu saat dinasti Yuan hancur. Itulah saatnya dinasti Yuan dihancurkan. Kata-katamu benar. Sudah lama tidak membunuh. Kalian adalah ahli besar dari dinasti Yuan. Aku hampir lupa. Rasakan kekuatan 2 kaki kambing ini. Kamu berani? Bagaimana? Takut? Kalau takut, serahkan sekarang juga. Kalian berutang senjata panjang kami dari utara. Kalau tidak, akan terjadi pembantaian besar-besaran. Tidak mungkin. Senjata panjang yang dibuat oleh putra mahkota. Ini adalah senjata berharga negara kami. Tidak akan dijual. Jangan salahkan utara. 300.000 pasukan utara akan menghancurkan dinasti Yuan. Jika bukan karena sang putra, senjata yang begitu kuat, maka dinasti Dagan tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Aku sudah mengatakan, dia harus diserahkan kepada Beimang untuk ditangani. Meredakan hubungan kedua negara. Begitu baik juga, jika putra mahkota Dagan pergi ke Beimang. Masalah ini bisa diatasi. Putri Beimang, apakah kamu benar-benar menginginkanku? Senjataku terlalu kuat. Aku khawatir kamu tidak akan tahan. Berani menggoda putri keluargaku. Putra mahkota, jika Beimang menyerang dengan 300.000 pasukan, jika tidak meredakan kemarahannya, apakah kamu tahu konsekuensinya? Pertempuran belum dimulai. Kalian sudah menyerah duluan. Apa yang terjadi dengan kalian? Rumput di atas tembok. Dinasti Dagan sudah terpuruk. Bagaimana bisa melawan Beimang? Dengan tombak yang dibuat oleh putra mahkota, aku mungkin bisa mengalahkan Beimang. Ya, benar. Kaisar Dagan, dengarkan baik-baik. Jika hari ini tidak menyerahkan tombak, saya akan memimpin ke utara. 300.000 tentara turun ke selatan, menaklukkan dinasti Dagan. Putri King Cheng, apakah masalah ini? Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Ruang? Baiklah, kamu bisa mewakili dinasti Dagan. Pilih satu orang untuk bertarung dengan Jin Wushu. Bertandinglah. Jika kalian menang, maka masalah ini akan selesai. Jika kalian kalah, dinasti Dagan akan mengganti dengan membayar Beimang 60 juta koin perak, menyerahkan 14 kota. Kaisar dinasti Dagan sendiri akan mengirim pangeran ke Beimang sebagai jaminan. Bagaimana? Pengkhianat dinasti Dagan. Siapa berani melawan saya? Jin Wushu sepertinya sudah mencapai puncak keahlian.
Sebagai ahli maha, dia tidak jauh dari menjadi dewa di daratan. Tidak lama lagi, sepertinya dia sudah tidak manusiawi. Zhao Jing, jika bukan karena kamu, dinasti Dagan tidak akan sampai pada titik ini. Jika kamu masih memiliki sedikit nurani, maka bertindaklah secara sukarela. Pergilah ke Beimang sebagai jaminan. Xiao San, jika kamu begitu peduli dengan dinasti Dagan, kamu bisa pergi ke Beimang sebagai jaminan. Jika bisa mencegah pertempuran, hindari bencana senjata. Sayangnya saya bukan pangeran. Hanya sayangnya saya bukan pangeran. Kamu, hari ini saya akan membuatmu menyadari mengapa saya adalah putra mahkota. Jangan tergesa-gesa. Jika kamu kalah, seluruh wajah dinasti Dagan, semuanya selesai. Ya, benar. Siapa tahu, mungkin putra mahkota kita adalah seorang ahli yang luar biasa. Memang, hanya seorang Genghis Khan. Saya memang tidak menganggapnya serius. Kamu masih percaya jika aku memuji kamu? Genghis Khan memiliki tubuh besi, tak bisa ditembus oleh senjata. Apa keahlianmu untuk melawannya? Genghis Khan memiliki kulit tembaga dan tubuh besi, tanpa bulu merak. Dengan apa kamu akan melawannya? Aku punya senjata 98K. Senjatamu tidak akan melukai Genghis Khan. Jangan bunuh diri. Bagaimana kita tahu tanpa mencoba? Sejujurnya, Genghis Khan memiliki baju besi emas. Sudah sempurna. Tidak ada senjata yang bisa melukainya, termasuk senjatamu. Putra mahkota, siapkan dirimu. Bersiaplah untuk pergi ke utara. Benarkah? Hanya 14 kota. Sangat membosankan. Berani tidak menambahkan taruhan. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan 3000 mil tanah. Aku akan pergi ke utara bersamamu. Jika kamu kalah, tinggal di Dagan, menjadi pelayan tidur saya. Setiap hari melayani mencuci kaki saya. Bagaimana? Apakah kalian berani menantang 3000 mil tanah? Yang mulia putra mahkota, saya melihat kamu terpesona oleh kecantikan, membuatmu kehilangan akal. Zhao Jing, apakah kamu gila? Bagaimana berani menggunakan 3000 mil tanah sebagai taruhan? Ingin membuat putri ini menjadi pelayanmu, memberikanmu tempat tidur hangat, melayani mencuci kaki kamu. Kamu bermimpi saja. Aku sudah mengambil risiko hidupku, bersaing dengan Anda para Master Beimang, hanya untuk mencuci kaki kamu. Ini sudah menjadi kasihan. Kamu, jika tidak berani bertaruh, kamu bisa pergi sekarang. Bertaruhlah jika kamu mau. Jangan kira kamu bisa mengintimidasi saya. Kamu hanya membuat saya takut. Tanah 3000 mil ini, saya, Beimang, menerimanya dengan gembira. Jin Wushu, ayo lihat, kemampuan yang mulia putra mahkota adalah putri. Pernyataan ini keliru. Siapa menang atau kalah belum tentu. Yang mulia, mohon segera hentikan putra mahkota. Jangan pernah biarkan aku memperluas wilayah dinasti Yuan, dan membiarkan diri Anda hancur sendiri di tangan putra mahkota. Saya percaya pada putra mahkota. Jika kalian kalah, saya ingin mengundang Kaisar Dakian untuk memberikan selamat kepada pahlawan kami dengan memukul drum. Jika kalian kalah, maka saya akan secara pribadi menari untuk sang putra mahkota. Baiklah, para jenderal akan memukul drum untuk sang putra mahkota. Begitu baik. Selama Zhao Jing mati di atas ring, posisi putra mahkota akan menjadi milikku. Sang putra mahkota tidak akan pernah menjadi lawan dari kebesaran Han Joji. Mohon persiapkan diri Anda dengan baik, Your Majesty. Ayahanda, jangan khawatir. Anak ini pasti akan menang. Akan meninggikan martabat negara besar kami, dinasti Yuan. Zhao Jing, turunlah sekarang. Kamu berada di atas ring. Tidak ada peluang menang. Han, kamu bahkan sulit mendekatimu. Kamu lebih baik menyerah dengan baik. Aku sudah bilang, luka tembakanmu tidak akan melukai Genghis Khan. Tidak ada gunanya menjadi ahli kuat. Setelah pertempuran ini, besar tidak hanya akan menghadapi ganti rugi besar, dan juga akan kehilangan seorang putra mahkota. Wajah sejati akan hilang. Lebih baik mendengarkan aku. Menyerah akan lebih baik. Buruk. Memang, ahli besar. Memang berbeda. Pangeran dinasti Yuan. Jika hanya itu kemampuanmu, maka kamu bisa mati. Baiklah. Jika aku mengeluarkan barang ini, bagaimana kau akan menanggapi?